Di tahun 2017, Sony telah meluncurkan HP flagship dengan nama Sony Xperia XZ Premium. Yang dimaksud premium di sini adalah produk tersebut memiliki tingkat kualitas yang baik dan dulu harganya dibanderol dengan harga 10 jutaan. Namun pada kenyataannya, di tahun 2023 harganya sudah 1,2 jutaan. Apakah HP ini masih sangat premium untuk dibeli? Langsung saja, ini dia. Diawali dengan bodi dan desain. Untuk desain, Sony Xperia XZ Premium menggunakan desain Omni Balance, yaitu mengkotak tegas di sudut-sudutnya dengan menggunakan rasio layar 16:9 dan layarnya sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 dan untuk bodinya juga dilindungi Corning Gorilla Glass 5 dan desainnya ini masih keren banget guys. Untuk harga 1 jutaan dibawa ke tongkrongan dan tempat umum pasti tampil beda, dan beratnya HP ini cuma 159 gram saja guys. Jadi untuk pemakaian satu tangan masih enak. Sayangnya di bodi bagian samping masih menggunakan plastik, jadi catnya gampang mengelupas. Kemudian ada performa. Di HP ini menggunakan chipset Snapdragon 835 10 nanometer, CPU octa-core, GPU Adreno 540, RAM 4GB, internal 64GB, dan masih bisa diekspansi dengan micro SD. Dan HP ini hanya support satu SIM card saja. Untuk chipset Snapdragon 835 masih tergolong adem di tahun 2023. Berbeda apabila Snapdragon 820 apalagi 810 itu sangat panas banget guys. Snapdragon 835 digunakan untuk bermain game secara intens juga cepat panas, namun suhunya kembali turun apabila diistirahatkan. Saya tes untuk bermain game Mobile Legends itu masih sangat enak guys, cukup lancar performanya, dan suhunya juga tidak terlalu panas guys, masih normal. Kemudian saya tes untuk bermain game Genshin Impact di settingan grafik paling rendah, itu masih bisa guys, dengan menggunakan 45 fps. Jika teman-teman pengen lebih lancar itu bisa menggunakan settingan 30 fps, dan digunakan ini masih cukup lancar guys, walaupun memang suhunya cepat panas karena ini memang game cukup berat guys, apalagi untuk ukurannya itu sekitar 25 gigaan. Kemudian saya juga tes untuk bermain game PES 2022 juga masih sangat enak, sangat lancar, tidak ada kendala. Jadi HP ini digunakan untuk bermain game masih bisa, walaupun tidak bisa untuk intens karena memang suhunya cepat panas. Untuk game-game berat, kalau game-game ringan ya masih enak guys. Untuk multitasking, buka tutup aplikasi, membalas pesan, scroll media sosial, HP ini satset guys, maksudnya tidak ada kendala. Jadi masih sangat enak untuk dipakai keseharian. Kemudian ada kamera. Untuk kamera di HP ini cuma memiliki satu kamera saja guys di bagian belakang. Resolusinya bodo amat, tapi kalau kalian pengen tahu yaitu resolusinya 19 megapiksel bukan f2.0 wide. Fitur panorama dan HDR hanya bisa diperoleh saat menggunakan mode manual. Dan HP ini menggunakan sensor Sony IMX400. Untuk hasil fotonya, karakternya masih Sony banget guys. Warnanya natural, gonjreng, detailnya juga masih bagus. Masih cukup oke lah kalau di upload di sosial media kalian. Untuk kondisi low light, noise-nya masih cukup terlihat karena belum memiliki fitur night mode. Solusinya harus menggunakan mode manual. Untuk hasil fotonya overall masih cukup oke di zaman sekarang guys. Sedangkan kamera depannya beresolusi 13 megapiksel dengan bukaan f2.0. Untuk hasil fotonya masih bagus, tone warnanya cenderung natural dan sudah memiliki fitur autofocus, jadi untuk hasil kamera depan masih bisa diandalkan meskipun tidak sebagus foto keluaran HP terbaru. Namun berbeda dengan hasil rekaman videonya yang hasilnya masih di atas rata-rata dan cukup bagus. XZ Premium ini masih bisa merekam di 4K 30 fps, Full HD 60 fps, Full HD 30 fps plus 5 axis ACE, slow motion 120 fps HD, super slow motion 960 fps HD dan Full HD. Dan ini adalah hasil perekaman video di resolusi 1080p 30 fps Sony Xperia XZ Premium menggunakan stabilisasi aktif pintar. Oke, untuk kualitas gambarnya cukup bagus guys.
cukup stabil, warnanya natural. Dan ini saya sedang ada di kaki Gunung Sumbing, tepatnya di Silancur Highline. Posisi pagi hari. Saya pakai buat jalan. Oke, lumayan stabil. Lihat ke bawah, oke. Warnanya masih natural. Dan di depan itu ada Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dan ini adalah hasil perekaman video di kamera depan di resolusi 1080p 30 fps menggunakan stabilisasi aktif pintar. Dan untuk hasilnya cukup stabil ya guys. Ini posisi pagi hari, jadi untuk cahaya belum terlalu banyak. Dipakai buat jalan masih cukup stabil, sangat cocok untuk bikin konten ngevlog. Dan ini saya menggunakan tripod, jadi view angle-nya lebih luas. Oke, masih cukup bagus. Dan di Sony Xperia XZ Premium masih memiliki fitur Super Slow Motion 960 fps dan hasilnya masih sangat keren di kondisi yang cukup cahaya. Bisa dilihat guys. Kemudian ada layar. Layar di Sony Xperia XZ Premium ini mempunyai layar bertipe IPS dengan ukuran 5,46 inci, resolusi 4K dan rasio 16:9. Dan kerapatan layarnya ini yaitu cukup gila guys, sekitar 807 ppi. Ini lebih tinggi daripada Sony Xperia XZ2 Premium yang hanya 765 ppi. Untuk resolusi 4K ini hanya aktif pada saat menonton konten 4K dan album. Pada saat penggunaan biasa, resolusinya bakal diturunkan ke Full HD demi menghemat baterai. Dan untuk kualitasnya, layar 4K ini masih bagus banget, mampu menampilkan gambar yang lebih tajam dan halus. Untuk karakter warnanya masih gonjreng dan support HDR10. Untuk buka tutup aplikasi sosial media, warnanya masih sangat jelas, tajam, karena resolusinya 4K guys. Ini salah satu kelebihan dari HP ini. Jika dibandingkan dengan HP 1 jutaan keluaran terbaru, layarnya masih bagusan XZ Premium guys. Kemudian untuk kapasitas baterai di Sony Xperia XZ Premium berkapasitas 3230 mAh. Screen on time yang saya dapatkan sekitar 5 jaman, itu untuk pemakaian ringan. Kalau untuk game lebih boros lagi guys, karena baterainya kecil. Untuk waktu pengecasan dari 10%an sampai penuh itu kurang lebihnya 1 jam 30 menitan menggunakan charger 18 watt 3.0. Kemudian untuk jaringan di HP ini masih aman. Pemakaian 1 bulan sinyalnya masih aman, namun tidak ada jaminan buat kedepannya karena itu sudah resiko dari HP limbah Jepang. Ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang mau beli HP ini. Untuk update software di Sony Xperia XZ Premium yaitu mentok di Android 9 Pie dan security patch-nya sampai 1 Juni 2019, jadi tidak ada updatean lagi. Kemudian untuk fingerprint ini letaknya ada di sebelah kanan, dan untuk kecepatannya masih cukup cepat dan responsif, jadi untuk fingerprint di HP ini tidak ada masalah. Kemudian HP ini juga memiliki fitur NFC, yaitu untuk bisa mengecek saldo e-money. Fitur ini sangat berguna bagi kalian yang membutuhkan. Kemudian HP ini juga memiliki fitur IP68. Saya cek sensornya tidak naik guys, dan sepertinya ini sudah tidak berlaku guys, karena memang HP ini sudah cukup berumur, kurang lebihnya 6 tahun guys, jadi sangat berisiko apabila dicemplungkan ke air dengan sengaja. Kemudian HP ini juga memiliki stereo speaker di atas dan di bawah. Untuk kualitas suaranya kurang keras untuk ukuran HP zaman sekarang. Kalian juga bisa mendengarkannya. Kemudian HP ini juga masih memiliki lubang jack audio 3,5 mm yang letaknya di bagian atas. Untuk suaranya masih cukup enak. Kesimpulan,
apakah Sony Xperia XZ Premium masih layak untuk dibeli di tahun 2023? Kalau dijadikan HP kedua masih layak, dengan alasan kamera masih oke terutama perekaman video, layarnya masih tajam karena resolusi 4K, performa masih bagus, kencang walaupun tidak bisa dipakai untuk bermain game berat secara intens, memiliki fitur NFC, beberapa kekurangannya yaitu baterai kecil, jaringan belum terdaftar, dan kualitas speaker yang kurang keras. Sekian video dari Vano Gadget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.